Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Naili Rizky, NIM T 2019-8063. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang fotorespirasi. Pengertian dari fotorespirasi itu, fotorespirasi merupakan sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerima cahaya yang diterima oleh daun. Fotorespirasi dipengaruhi oleh kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel. Pengertian tersendiri dari fotorespirasi merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tumbuhan tinggi menunjukkan bahwa laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Sajikan gambar proses fotorespirasi dan fotosintesis. Dalam gambar dapat dijelaskan bahwa proses fotorespirasi terjadi ketika suhu udara memanas. Ketika suhu udara sedang, tanaman C3 memiliki cukup air dan pasokan karbon dioksida melimpah, maka fotorespirasi tidak terjadi masalah. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer pada suhu normal adalah 380 ppm. Karbon dioksida berdifusi bebas melalui stomata daun dan melintasi membran kloroplast, sementara itu air berdifusi keluar melalui stomata. Tetapi selama kondisi panas dan kering, stomata daun menutup untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan dan fiksasi karbon yang berkelanjutan dalam siklus Kelvin ini secara drastis itu mengurangi konsentrasi relatif karbon dioksida di dalam sel daun. Perbedaan utama antara fotosintesis dan fotorespirasi adalah bahwa fotosintesis terjadi ketika enzim Rubisco bereaksi dengan karbon dioksida, sedangkan fotorespirasi terjadi ketika enzim Rubisco bereaksi dengan oksigen. Selanjutnya, fotorespirasi mengurangi efisiensi fotosintesis. Fotosintesis dan fotorespirasi adalah dua proses yang terjadi selama produksi energi menggunakan energi sinar matahari pada tanaman. Rubisco adalah enzim yang disensor untuk beralih di antara dua proses, yaitu proses fotosintesis dan proses fotorespirasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan jalur memutar fotorespirasi. Pada fotorespirasi, Rubisco mengikat oksigen lalu mengoksidasi ribulosa bifosfat menjadi 3-fosfogliserat dan fosfoglikolat. Lalu 3-fosfogliserat ini langsung masuk ke jalur siklus Kelvin. Tetapi fosfoglikolat ini menempuh jalur panjang memutar yang melibatkan 3 organel berbeda, yaitu kloroplast, peroksisom, dan mitokondria. Ketika di mitokondria, proses ini melepaskan karbon dioksida seperti halnya pada proses respirasi sel. Oleh karena itu, dinamakan dengan fotorespirasi. Pada kloroplast, 3-fosfogliserat ini dirubah menjadi ribulosa bifosfat melalui tahap reduksi dan regenerasi pada siklus Kelvin. Dan pada gambar juga dijelaskan bahwa oksigen diserap lalu karbon dioksida dilepas tanpa adanya ATP, NADPH, dan metabolik kaya energi yang dihasilkan. Akan memaparkan fotorespirasi pada tumbuhan C3. Tumbuhan C3 mempunyai laju fotorespirasi yang tinggi. Asam glikolat adalah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari ribulosa 1,difosfat yang ada pada siklus Kelvin pada fotosintesis. Apabila RUDP bereaksi dengan karbon dioksida dengan bantuan enzim RUDP karboksilase akan menghasilkan 2 molekul 3-PGA. Tetapi apabila bereaksi dengan oksigen dengan bantuan enzim RUDP oksigenase akan menghasilkan 1 molekul 3-PGA dan 1 molekul asam 2-fosfoglikolat. Selanjutnya, asam fosfoglikolat akan mengalami defosforilisasi menjadi asam glikolat. Kemudian asam glikolat masuk ke peroksisom yang terdapat dalam mesofil. Pada peroksisom terdapat 2 enzim, yaitu asam glikolat oksidase dan katalase, dan enzim ini berfungsi untuk mengoksidir asam glikolat menjadi asam glikosilat dan kemudian mengubahnya menjadi glisin. Terbentuknya glisin di mitokondria dan kombinasi 2 molekul glisin akan bentuk 1 molekul serin dan
CO2. Akhirnya, serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Fotorespirasi pada tumbuhan C4. Tumbuhan C4 sangat rendah laju fotorespirasinya, dan untuk dapat dimengerti maka perlu dipelajari proses penyematan CO2 dalam tumbuhan tersebut. CO2 yang disemat oleh fotosintesis pada tumbuhan C4 bereaksi dengan asam fosfoenol pirufat dalam sel mesofil, sehingga terbentuklah asam malat. Tetapi beberapa tumbuhan C4 ada juga yang menghasilkan asam aspartat. Asam malat atau asam aspartat diangkut ke mesofil dan masuk ke seludang pembuluh yang selanjutnya mengalami dekarboksilasi. CO2 yang dihasilkan akibat dekarboksilasi akan disemat oleh RUDP. Pada pergerakan CO2 dalam fotosintesis pada tumbuhan C4 berawal dari atmosfer masuk ke mesofil, kemudian ke kloroplas, sel seludang pembuluh. Sel seludang pembuluh dikelilingi oleh sel mesofil yang mengandung enzim fosfoenol pirufat atau PEP karboksilase pada daur asam dikarboksilat yang berperan menyemat karbon dioksida. Perbedaan antara enzim PEP karboksilase pada C4 dengan RUDP karboksilase pada tanaman C3 adalah kemampuannya menyemat CO2. PEP karboksilase mempunyai kemampuan yang lebih besar menyemat CO2 dibandingkan RUDP karboksilase, sehingga tumbuhan C4 laju fotosintesisnya bersihnya lebih tinggi daripada tumbuhan C4, terutama apabila konsentrasi CO2 sangat rendah. Konsentrasi CO2 yang rendah biasanya terdapat dalam ruang antar sel pada stomata yang hampir sama sekali tertutup. Keadaan seperti ini dapat terjadi di lapangan selama air tanah dalam keadaan rendah, sehingga akibat stres lingkungan menyebabkan tumbuhan C4 jauh lebih mampu tumbuh daripada tumbuhan C3. Apabila konsentrasi CO2 lebih tinggi dari 300 ppm, maka laju fotosintesis tumbuhan C3 sama dengan tumbuhan C4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan fotorespirasi pada tanaman C3, C4, dan CAM. Pada tumbuhan C3, reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C3 sangat dimungkinkan terjadi karena pada tumbuhan C3 fungsi enzim RUDP adalah ganda, yakni untuk mengikat CO2 dan mengikat O2 untuk fotorespirasi. Yang kedua adalah pemanfaatan karbon dioksida hanya sebesar 50% karena adanya fotorespirasi. Pada tumbuhan C4, reaksi fotorespirasi tumbuhan C4 sangat rendah terjadi karena pada tumbuhan C4 memiliki enzim pengikat CO2 PEP karboksilase, sehingga tidak terjadi kompetisi antara CO2 dan O2 karena PEP karboksilase hanya mengikat karbon dioksida. PEP akan langsung membawa CO2 ke RUBP sehingga menekan terikatnya O2 pada RUBP. Yang kedua adalah rendahnya fotorespirasi pada tanaman C4 menyebabkan tanaman C4 lebih produktif dibanding tanaman C3. Kemudian pada tumbuhan CAM, tingkat terjadinya fotorespirasi sama dengan tumbuhan C4. Namun, kemungkinan pengikatan molekul karbon dioksida terjadi pada malam hari. Saya akan menjelaskan fungsi dari fotorespirasi. Yang pertama adalah penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua adalah penghasil asam amino, serin dan gliserin meskipun masih diperdebatkan kebenarannya. Yang ketiga adalah menyediakan karbon dioksida yang diperlukan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari sehingga dapat digunakan dalam fotorespirasi. Dengan adanya karbon dioksida, maka akan terjadinya ikatan-ikatan dan penguraian zat-zat yang membantu dalam fotorespirasi untuk menghasilkan energi. Yang keempat adalah mengasimilasi karbon dioksida dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Selanjutnya dan sekaligus yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Yang pertama adalah rasio O2 dan CO2. Jika sel-sel memiliki sedikit oksigen tetapi memiliki banyak karbon dioksida, maka fotosintesis berjalan normal. Silkus Kevlin yang mendominasi, tetapi jika sel-sel mengandung banyak oksigen dan memiliki sedikit karbon dioksida, maka fotorespirasi yang mendominasi. Yang kedua adalah intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka akan meningkatkan fotorespirasi dan fotosintesis. Yang ketiga adalah temperatur.
Respirasi aerob dan fotorespirasi meningkat dengan meningkatnya temperatur dan tumbuhan memiliki rentan temperatur minimum dan maksimum. Yang keempat adalah fotosintesis neto atau laju asimilasi neto. Yang kelima adalah tersedianya air, dan yang keenam adalah tipe dan umur tumbuhan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.